diberkati Tuhan dalam keadaan sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah, kita akan lihat tayangan berikutnya. Check it out. Hai adik-adik, sebelum kita beribadah, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Pertama, ketika kita beribadah, jangan sambil makan. Yang kedua, ketika kita beribadah, kita jangan sambil tiduran. Yang ketiga, ketika kita beribadah, kita jangan melakukan aktivitas lainnya. Kita harus fokus beribadah. Yang keempat, saat kita beribadah, adik-adik harus berpakaian yang rapi dan kita harus mengikuti ibadah sampai selesai. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mulai ibadah kita pada saat ini. Tante undang adik-adik untuk kunci tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus karena Engkau baik, Engkau dasar dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan beribadah kepadamu, kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji, memuliakan hingga membesarkan nama-Mu. Haleluya, amin. Kita angkat satu pujian penyembahan yang berkatakan, selamat pagi Bapa.
kita mau sorakan haleluya dulu 4 kali. Yang paling semangat sambil melompat, siap? Siap. Oke, 1, 2, 3. Haleluya, 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 haleluya. Ayo, ayo kita ke sekolah minggu. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku. Kita ke sekolah. Ayo, ayo. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku. Kita ke sekolah. Burung-burung pun bernyanyi, syalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Ayo, ayo. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku. Kita ke sekolah. Burung-burung, burung-burung pun bernyanyi, syalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Burung-burung pun bernyanyi, syalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Goyang kiri dan lagi goyang kiri. Goyang kiri dan mendidih di hati. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu bernyanyi. Hilanglah susahku, ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku lagi. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu bernyanyi. Hilanglah susahku, ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hati. Kasih, kasih Yesus. Kasih, kasih Yesus. Kasih Yesus mempersatukan kita. Tak ada perbedaan, yang ada hanyalah kita satu dalam. Kulihat matamu, kulihat matamu, kulihat mataku. Ada apa? Sukacita. Ku pandang wajahmu, kau pandang wajahku. Ada apa? Kemuliaan Allah. Lagi kasih Yesus. Kasih, kasih Yesus. Kasih Yesus mempersatukan kita. Tak ada perbedaan, yang ada hanyalah kita satu dalamnya. Kulihat matamu, kulihat matamu, kau lihat mataku. Ada apa? Sukacita. Ku pandang wajahmu, kau pandang wajahku. Ada kemuliaan. Kulihat matamu, kulihat matamu, kau lihat mataku. Ada sukacita. Ku pandang wajahmu, kau pandang wajahku. Ada kemuliaan Allah. Ada kemuliaan Allah. Ada kemuliaan Allah. Ada kemuliaan Allah. Haleluya. Ada kemuliaan Allah. Haleluya. Adik-adik, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat satu pujian.
kami siap untuk mendengarkan firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik yang ada di rumah masing-masing. Pada hari ini bertemu kembali bersama Om Yusuf Bangguna. Nah, Om Yusuf Bangguna pada hari ini akan menyampaikan sebuah cerita tentang Daniel di Gua Singa, atau doa Daniel mengatupkan mulut singa. Nah, pada suatu hari ada seorang bernama Daniel. Om Daniel ini Tuhan kasih hikmat, Tuhan kasih kepintaran, Tuhan kasih segala-galanya untuk mengartikan mimpi. Nah, pada pengangkatan pejabat-pejabat, termasuk Om Daniel ini terpilih untuk menjadi pejabat di istana Raja Darius. Nah, tapi adik-adik, kepintaran Om Daniel, kepandaian Om Daniel ini ternyata ada yang tidak senang. Nah, ada teman-teman yang sama-sama pejabat yang diangkat oleh Raja Darius, dia tidak suka oleh Daniel. Sehingga orang-orang ini bersatu hati, menyatukan pikirannya dan untuk menjatuhkan Daniel sebagai orang yang kepercayaan oleh Raja Darius pada saat itu juga. Nah, bagaimana caranya untuk menjatuhkan Om Daniel ini? Untuk menjatuhkan Om Daniel ini tidak mungkin dia berperang atau berkelahi dengan Daniel. Tapi dia mempunyai ide. Ketiga orang ini mempunyai ide. Bagaimana ya caranya untuk Daniel ini jatuh? Nah, dia mengintip adik-adik. Mengintip. Ternyata Om Daniel sedang berdoa. Sedang apa? Berdoa. Siapa di sini? Di rumah. Adik-adik yang suka berdoa, ayo angkat tangan. Ayo. Nah, seperti Om Daniel ini. Om Daniel kesukaannya berdoa. Bukan cuma doa makan. Bukan cuma doa mau tidur. Tapi 3 kali sehari Om Daniel ini selalu berdoa kepada Tuhan. Sehingga ketika temannya tadi, pejabat-pejabat tadi tidak suka kalau Daniel ini berdoa. Akhirnya kesepakatan mereka menghadap raja kembali. Nah, tuanku raja, mari hukum itu Raja Daniel. Hukum itu Daniel. Karena apa? Dia tidak menyembah Tuhanku. Dia tidak menyembah raja. Tapi justru dia berdoa kepada Allahnya Daniel. Nah, adik-adik, karena kesepakatan raja memasukkan dan menangkap Daniel untuk dimasukkan di mana? Lubang singa. Akhirnya Daniel dimasukkan ke lubang singa. Tapi Daniel tidak merasa takut. Om Daniel karena dia suka berdoa, dia serahkan hidupnya kepada Tuhan Allah. Dia berdoa, dia meminta pertolongan Tuhan. Sehingga mulut-mulut singa tadi, seperti tema tadi, doa Daniel mengatupkan mulut singa.
Kalau adik-adik di rumah, guru-guru sekolah minggu yang ada di rumah, suka berdoa, minta pertolongan Tuhan, minta Tuhan tolong hidup kita. Akhirnya, karena keputusan raja tadi adik-adik, sepanjang malam itu raja tidak bisa tidur. Dia memikirkan, aduh, sudah salah saya ini. Karena Daniel saya masukkan di gua singa. Aduh, semalam-malamnya tidak bisa tidur. Karena apa? Raja mengasihi Daniel. Tapi pagi-pagi raja datang ke gua singa, memanggil-manggil, Daniel, Daniel. Aduh, Daniel, pagi-pagi ini, Pak Daniel, 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 sini Daniel, Daniel. Daniel menjawab adik-adik, ya tuanku raja, oleh pertolongan Allahku, maka aku sampai sekarang selamat. Hore! Raja bersorak-sorai, hore! Nah, adik-adik, kalau doa kita dijawab oleh Tuhan, doa kita dikabulkan oleh Tuhan, maka kita akan merasa senang. Seperti Raja Darius ini, dia memanggil Daniel, ya tuanku raja, sampai hari ini saya masih hidup. Hore! Akhirnya raja senang. Raja memanggil para pejabat-pejabat tadi. Pengawal-pengawal, tangkap itu pejabat, tangkap itu para yang menghasut tadi. Kita masukkan ke lubang singa. Sebelum masuk sampai di dalam, singa yang lapar, aduh lapar, singa yang kehausan, sudah 3 hari tidak makan, 3 hari tidak minum, dapat mangsa 3. Langsung dicabik-cabik, langsung dicakar-cakar. Akhirnya ketiga pejabat tadi mati adik-adik. Nah, pertolongan Tuhan dalam kehidupan adik-adik yang ada di rumah, pertolongan Tuhan adik-adik yang ada sedang beribadah pada hari ini, mari ajak keluarga kita untuk berdoa, untuk berharap kepada Tuhan. Seperti siapa? Siapa? Om Daniel, pinter. Nah, sebelum Om Yusuf mengakhiri cerita hari ini, kita membuka dulu dalam Daniel pasal 6. Ayo, buka Alkitab, buka Alkitab. Nah, itu yang di sana tidak buka Alkitab ya. Nah, bilang mama, mana Alkitab? Nah, semua sudah buka Alkitab. Daniel pasal 6 ayat 1 sampai 19 itu cerita firman Tuhan. Tapi pada hari ini Om Yusuf mengambil singkatnya saja tentang doa Daniel mengatupkan mulut singa. Doa kita semua yang ada di rumah masing-masing mengalahkan kehidupan kita kekhawatiran. Kita berdoa supaya hidup kita ditolong oleh Tuhan. Masalah kita, penyakit kita, kalau kita berserah kepada Tuhan, maka doa kita pasti dijawab oleh Tuhan. Shalom, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, mengucap syukur pada hari ini. Firman-Mu mengajarkan hidup kami, anak-anak sekolah minggu, GPDI Kota Palu, Jalan Gajah Mada, yang ada di rumah masing-masing, untuk berdoa. Mengajar kami untuk semakin hari semakin dekat kepadamu melalui doa ya Bapa.
Engkau jamah anak-anakmu ya Tuhan, anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami akan akhiri ibadah kami pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua katakan amin. Tuhan memberkati. Shalom. Nah, tiba saatnya Om Yusuf mau memberi ayat hafalan untuk adik-adik yang di rumah. Di dalam Mazmur 18 ayat 24. Mazmur 18 ayat 24 berbunyi demikian. Aku berlaku tidak bercela di hadapannya dan menjaga diri terhadap kesalahan. Itu ayat hafalan minggu ini. Kiranya adik-adik diberkati oleh firman Tuhan dan ayat hafalan. Dan kita akan mendengarkan pesan-pesan dari Papi Hezki. Selamat menyaksikan. Tuhan memberkati. Senang ketemu dengan anak-anaknya Papi Hezki saya. Tuhan sanggup mengaturkan mulut singa. Kenapa dia sanggup mengaturkan mulut singa? Karena Daniel anak yang takut akan Tuhan. Nah, ketika anak-anak takut akan Tuhan dengan dengaran sama papa mama, dengan guru-guru dan kakak-kakak, pasti juga ketika mau kecelakaan Tuhan sanggup menghindarkan dari semuanya itu. Karena apa? Kalau Daniel dilepaskan dari katupan mulut singa ada taringnya kan, panjang begini, kukunya panjang, tidak bisa merobek Daniel karena Tuhan yang melakukannya. Begitu juga virus corona, kalau anak-anak mentaati aturan protokol kesehatan juga akan diselamatkan oleh Tuhan. Mau berhasil semua kan? Pasti. Kalau Daniel bisa selamat, anak-anak pun pasti bisa melewati virus corona. Tidak apa-apa tinggal di rumah, asal dengar-dengaran sama papa mama. Tingkatkan belajar sungguh-sungguh di rumah. Shalom, Papa Hezki sayang. Hai anak-anak yang di rumah, saatnya kita akan belajar bersama Jelajah Alkitab. Saat ini kita akan belajar bersama Jelajah Alkitab dari kitab Yosua sampai Hakim-Hakim. Sama-sama kita belajar gerakannya ya. Siap? 1, 2, 3. Yosua, Sungai Yordan, tembok Yeriko, menghancurkan selatan, utara, pembagian wilayah, 12 suku. Hakim-Hakim, 400 tahun, Deborah, Gideon, Simpson. Demikianlah Jelajah Alkitab saat ini.